Pertama di Indonesia itu, ya jumlah penduduknya kan naik terus. Artinya konsumennya bertambah. Luas lahan pertanian yang ditanamin padi menurun tiap tahun. Padi, dia bilang dia bisa 10 ton per hektar. Tetapi dijadikan beras hanya 6 ton. Mengapa terjadi seperti itu? Karena sekam padinya itu tebal. Itu sejak dari perencanaan sudah salah. Ya, pemilihan tanahnya. Ya, jadi itu kan pemerintah merasa telah memberikan tanah kepada rakyat. Kan begitu ya, di sana itu ya, untuk food estate. Rakyat bilang tidak. Oke, tadi pertanyaannya produksi ya. Apakah produktivitas kita rendah di antara dunia? Enggak juga sih. Ya, enggak juga. Produktivitas gabah kita per hektar cukup bagus juga, ya. Bukan pada level bawah, ya. Atau pertama di Indonesia itu, ya, jumlah penduduknya kan naik terus. Artinya konsumennya bertambah. Luas lahan pertanian yang ditanamin padi menurun tiap tahun. Bisa sampai 100.000 hektar. Menurunnya itu. Kan luar biasa. Yang ketiga, harusnya itu boleh menurun, tapi harus bertahan di jumlah produksi nasional. Nah, untuk meningkatkan produksi nasional ini, banyak hal harus masuk di sana. Soal genetika dari padinya. Misalnya, padi, dia bilang dia bisa 10 ton per hektar. Tetapi dijadikan beras hanya 6 ton. Mengapa terjadi seperti itu? Karena sekam padinya itu tebal. Jadi berarti sekam. Nah, jadi kan soal genetika ini ya. Jadi genetika itu, genetika produktivitas, ya. Dan jumlah produksi nasional itu terkait banyak ya. Terkait dengan kesiapan pupuk yang tersedia, kesiapan air yang tersedia, banyaklah ya. Nah, nanti tanggal 29 September ada pameran pangan oleh PD Perjuangan di G-Expo. Ya. Nah, kita nanti sebagai panitia akan menampilkan jumlah produksi gabah 5 tahun terakhir ini. Sama jumlah impor 5 tahun terakhir ini. Adakah kaitannya antara produksi dengan importasi? Nanti orang yang menyimpulkan nanti, ya, jangan-jangan nggak terkait loh. Produksinya sama kok tiba-tiba impornya, jumlah penduduknya tidak banyak, bertambah. Berarti mungkin juga ada urusan bisnisnya, manisnya bisnis importasi. Ini kan bisa juga. Hal yang sama berlaku untuk garam seperti itu. Iya toh? Garam itu bisa diproduksi dalam negeri. Garam industri boleh. SNI-nya rubah itu. Karena SNI yang ada sekarang itu menurut saya itu keliru. Mengakibatkan garam-garam rakyat nggak bisa dipakai. Tidak perlu seperti itu. Kenapa kita jadi mengikuti SNI dari luar? Buatlah SNI ya yang bisa dibimbing secara teknologi petambak-petambak garam kita. Sehingga pesisir kita itu bisa. Nah, banyak. Udah percontohan. Tapi seringkali termasuk BUMN garam ini. Termasuk BUMN garam ini. Dia tidak berada di depan untuk memanfaatkan teknologi dalam negeri. Ya, dia lebih senang memakai teknologi dari luar. Padahal orang yang dari sini berani bersaing. Ya, siap bertaruh juga dia kalau kalah. Tapi keputusannya kan di BUMN. Ini pun perlu direnovasi ini. Orang-orang BUMN ini. Ya, jadi mungkin juga dalam hal-hal tertentu harus kita hargai penemuan-penemuan dari dalam negeri. Pemerintah harus berani membeli, bila perlu membeli lebih tinggi sekian persen daripada diimpor dari luar. Ya, toh?
Karena apa? Karena uang yang dipakai pemerintah kan uang rakyat itu. Dipakai juga untuk meningkatkan kemampuan industri nasional. Ya, toh? Kalau hanya karena harga murah, kapan kita bisa berdiri di bidang industri? Cara berpikir itu nggak betul. Mana yang murah itu datangkan tidak. Dalam negeri apa bukan? Jadi harus ada prosentase bobot tertentu. Kalau dia produksi nasional dikasih bobot segini. Boleh harga lebih tinggi katakan. Sampai suatu ketika teknologi kita sudah cukup efisien bertanding di luar. Nah, kalau mau bertanding di luar kan harus efisien dulu. Nah, untuk mengefisienkan itu, nggak boleh hanya rakyat yang mengeluarkan dana. Pemerintah harus hadir di situ. Nah, jadi memang ya menteri itu harus paham juga hal-hal teknis, tidak hanya manajerial, supaya memahami apa yang dibimbingnya di sektornya itu. Ya, gitu kira-kira. Panjang kalau cerita beginian ini. Food estate ya. Jadi kalau yang di Kalimantan saya belum berkunjung. Tapi anggota-anggota dewan kita di daerah Pulang Pisau yang sebelumnya sudah bekerja menanam padi MSP yang melaporkan secara rutin ya. Kita kan punya juga padi MSP. Kita punya program Mari Sejahterakan Petani. Ya toh? Nah, kita punya padi unggul ya yang sudah disebarluaskan ke rakyat. Yang saya lihat itu misalnya food estate yang di Sumatera Utara, Humbang Kasundutan. Oh, itu sejak dari perencanaan sudah salah. Ya, pemilihan tanahnya. Ya. Jadi itu kan pemerintah merasa telah memberikan tanah kepada rakyat, kan begitu ya? Di sana itu ya, untuk food estate. Rakyat bilang, tidak, ini tanah nenek moyang kami. Jadi bisa bayangkanlah kalau tiba-tiba ke sana ada orang nanam bawang, misalkan itu 2.000 meter, ya. Ada yang nanam nanas, 3.000 meter, ya. Itukah food estate? No, bukan seperti itu yang food estate. Tapi itu terjadi. Jadi kalau ada yang mengatakan itu berhasil, itu cara berpikirnya bagaimana itu? Kok sampai kesimpulannya itu dikatakan berhasil? Belum paham saya, ya dasar berpikirnya itu. Saya mungkin mau belajar sama dia, ya gitu. Ya.